Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mengobservasikan rumah pengasingan Bung Karno di Kota Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Nazila Agustin dengan NPM C0C0250810. Di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Reski Anita Putri dengan NPM C0C02565. Perkenalkan, nama saya Yudi Cahyadi dengan NPM C0C02504. Rumah pengasingan Bung Karno yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kota Bengkulu, adalah salah satu cagar budaya nasional yang menyimpan sejarah penting masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Rumah ini menjadi tempat tinggal Soekarno atau Bung Karno selama masa pengasingan oleh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dari tahun 1938 hingga 1942. Tujuan observasi ini adalah mendeskripsikan kondisi fisik rumah, mengidentifikasi benda-benda bersejarah yang tersimpan, serta memahami peran historisnya sebagai saksi bisu kegigihan Bung Karno di tengah perbatasan. Deskripsi objek observasi. Rumah pengasingan ini kini telah berada di lokasi strategis Kota Bengkulu dan telah menjadi destinasi wisata sejarah. Walaupun dikelilingin oleh bangunan modern, area rumah ini dan halamannya yang sangat luas memberikan kesan yang tenang dan sejuk. Keberadaan rumah ini menjadi sangat kontras yang menarik, mengikat para pengunjung. Mari kita lihat bangunannya. Rumah ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran aslinya sekitar 162 meter kuadrat. Ciri khas yang pertamanya yaitu arsitektur lokal atau Nusantara. Terlihat pada bentuk atap limas yang melindungi bangunan utama, memberikan kesan megah sekaligus adaptif terhadap iklim. Yang kedua, rumah ini memiliki arsitektur seperti Eropa, ditunjukkan melalui dinding yang polos dan struktur yang kokoh. Serta jendela-jendela yang berukuran yang sangat besar dan berdaun ganda. Yang ketiga, rumah ini memiliki arsitektur Tiongkok, nampak pada ornamen, terutama lubang angin, fasilitas di jendela, dan mungkin memiliki ukiran motif pada pintu jendela yang memperlihatkan budaya. Di bagian depan terdapat teras yang sangat berguna untuk kita bisa transisi. Di sisi kanan saya terdapat bangunan literasi. Saya atau belakang utama memiliki bangunan penunjang atau sering disebut pavilion.
Di area belakang ini juga terdapat sumur yang konon katanya sering digunakan oleh Bung Karno. Di dalam rumah tersimpan berbagai benda peninggalan asli Bung Karno yang menjadi saksi bisu aktivitas Bung Karno selama dipengasihkan di Bengkulu. Bisa kita lihat di sini ada sepeda ontel, sebuah sepeda yang diperkirakan digunakan Bung Karno untuk keliling Bengkulu. Bisa diamati sepeda ontelnya di sini. Di sini juga ada koleksi buku, terutama ratusan buku berbahasa Belanda yang mengisi ruang kerja perpustakaan, menunjukkan kegigihan beliau dalam membaca dan memperkaya pemikiran. Baiklah, di sini ada ruang kerja Bung Karno. Merupakan salah satu ruangan vital di sini. Soekarno menghabiskan waktu untuk membaca dan menulis. Ruangan ini dipenuhi koleksi buku. Bisa kita lihat koleksi buku Bung Karno, termasuk ratusan buku berbahasa Belanda. Jendela-jendela di ruang kerja sering memiliki rangka patah-patah atau kisi-kisi untuk melindungi privasi sekaligus kemungkinan udara untuk masuk. Lihat, ini bisa dilihat jendelanya. Baiklah, di sini ada ruang tidur tamu. Mari kita masuk ke ruang tidur tamu Bung Karno. Di sini ada dua buku karya Bung Karno yang fenomenal atau sumbangan dari keluarga Fauzan, Haryo Soedigo, Jawa Barat. Bisa dilihat. Baiklah, di sini juga ada kostum Monte Carlo, kostum Tonil Monte Carlo, salah satu koleksi asli yang dikenakan oleh pemain pria ketika melakonkan tokoh dalam sebuah cerita di panggung. Oke, ayo kita di sini ada bekas peninggalan kostum Monte Carlo. Kostum Tony. Dan di sini ada buku karyanya dari keluarga Fauzan, Haryo Soedigo, Jawa Barat. Dan di sini ada buku bacaan bekas peninggalan Bung Karno. Baiklah, di sini adalah kamar tidur utama Bung Karno. Di sebelah kiri saya ada kasur. Di sini juga berisi perabotan klasik, termasuk lemari kaca yang besar. Bisa kita lihat di sini ada lemari kaca yang sangat besar yang kini menyimpan beberapa koleksi bersejarah seperti kostum teater Monte Carlo, grup sandiwara yang didirikan Soekarno untuk menanamkan nilai nasionalisme. Di sini juga ada meja rias, salah satu hasil karya Bung Karno. Dua buah meja rias yang dibuatkan untuk Inggit dan istri Ali Harrafia. Di sini juga ada lukisan Fatmawati, surat nikah. Bisa dilihat, Bung Karno dan Inggit Garnasi menikah tanggal 24 Maret 1923 di rumah orang tua Inggit di Bandung, Jawa Barat. Dan di sebelahnya
Juga terdapat surat rahasia Residen Bengkulu kepada Gubernur Sumatera tentang penjelasan pengiriman sejumlah uang setiap bulan oleh IR Soekarno untuk anak angkatnya Ratna Jemi di Bandung. Baiklah, bisa kita lihat di sini juga ada mata uang Indonesia. Ini uang-uang bergambar Bung Karno. Selain muncul di uang pertama Indonesia yaitu uang Republik Indonesia atau ORI, wajah Bung Karno juga menghiasi beberapa uang rupiah lainnya. Setelah ORI, gambar Bung Karno ditampilkan kembali di uang Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Di sini juga ada sejarah Monte Carlo, kelompok sandiwara Tonil yang dipimpin oleh Bung Karno selama pengasingan di Bengkulu tahun 1938 sampai 1942. Ini adalah halaman belakang rumah Bung Karno. Di sini ada Sepeda ontel Bung Karno. dan ada Bung Karnonya juga. Kesimpulan tentang rumah Bung Karno adalah rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu adalah situs yang terjaga dengan baik dan sangat kaya akan nilai sejarah. Kondisi fisiknya yang terawat dan koleksi peninggalan yang lengkap berhasil menghadirkan kembali narasi perjuangan dan kecerdasan Bung Karno di masa pengasingan. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai museum, tetapi juga sebagai sumber inspirasi tentang kegigihan seorang pemimpin dalam menghadapi tantangan demi masa depan bangsa. Masa pengasingan Bung Karno di Bengkulu tahun 1938 sampai 1942. Periode penting dalam hidup Bung Karno. Meskipun berada di pengawasan ketat Belanda, beliau tidak berhenti berjuang. Di rumah ini, Bung Karno aktif dalam organisasi Muhammadiyah setempat dan mendirikan grup Tonil Monte Carlo sebagai sarana menyebarkan semangat nasionalisme. Secara halus, yang paling monumental di Bengkulu jugalah beliau bertemu dengan Padmawati yang kemudian menjadi ibu negara pertama dan menjahit bendera merah putih.